Tinggal sekarang kita membuatkan perusahaan. Ya, jadi ada PT yang dibuat dari alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siang ini selamat siang kepada sahabat Healthiers dan Tangguh dari seluruh penjuru Kota Padang. Saat ini di Poltekkes Sehati Inspiratif sudah hadir narasumber kita untuk bincang-bincang santai. Beliau seseorang yang punya track record yang sangat bagus ya dari segi akademik juga dalam organisasi juga. Beliau adalah ketua Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Kemenkes Padang ya Pak ya. Ya. Nah, beliau kita hadir saat ini siang ini sedikit bincang-bincang santai mengenai Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Kemenkes Padang bersama Dr. Budi Mulyadi, sarjana keperawatan, master keperawatan, nurse, spesialis keperawatan komunitas ya Pak ya, dengan beliau orang Padang juga dan gelar adat beliau ini ada nih, kebetulan beliau orang pesisir selatan ya Pak gitu kalau dilihat dari riwayatnya. Nah, ditambah lagi dengan gelar adat yang beliau dapatkan, Datuk Bendaro Sakti. Mohon maaf Pak kalau salah dalam pengucapan, nanti mungkin Bapak benarkan. Kalau kita lihat dari riwayat beliau dari pendidikan, beliau memang besar di Padang ya. Jadi beliau besar di Padang, kemudian riwayat pendidikan beliau S1 beliau dan S2-nya dari UI ya Pak ya, alumni UI, kemudian S3 beliau ini di UI juga. Alhamdulillah ada alumni UI, ada duduk di sini. Jabatan beliau saat ini sebagai Ketua Stikes Indonesia Padang, kemudian juga beliau sebagai founder dan direktur Yayasan Mitra Umat Bahagia gitu ya Pak ya. Dan banyak lagi nih beliau sebagai jabatan beliau yang memakai moto takwa, cerdas dan peduli. Jadi embel-embel di atasnya itu loh tetap mengerucut ke Tuhan, ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak ya, seluruhnya ada di situ gitu. Nah, kita bincang-bincang sedikit, kita bawa ke podcast Hati Inspiratif. Siang ini kita mau tanya ke Bapak sejarahnya Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Kemenkes Padang ini gimana tuh Pak? Bapak boleh perkenalkan diri dulu yang belum disampaikan dengan detail gitu. Silakan Pak. Terima kasih Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa Radio Sehati Inspiratif yang luar biasa, dan Ibu Ketua Jurusan juga yang selaku host juga hari ini yang luar biasa. Terima kasih atas undangan di podcast ini. Tadi kenalan sudah cukup rasanya. Ya, aktivitas saya banyak juga sebagai di berbagai organisasi di tingkat level nasional lebih banyak. Kemudian tidak hanya di kesehatan, juga di non kesehatan juga. Ya, saya membina hampir 200 anak yatim dan duafa. Ya, dan ibu-ibu janda juga. Alhamdulillah. Kemudian saya membina TKIT, SDIT di kampung halaman dan SLB juga. Tepat dengan motonya ya Pak ya, takwa. Jadi saya punya moto itu ayo takwa, sehat, cerdas dan peduli. Jadi ATSCP namanya. SCP. ATSCP. Jadi ayo takwa, sehat, cerdas dan peduli. Karena dalam surat Al-Baqarah itu ayat 197, wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena orang takwa itu bukan berarti hanya kenal akhirat, tapi orang takwa itu harusnya juga sukses dunia. Iya benar. Sukses dunia dan sukses akhirat. Ya. Badan sehat, hidup kaya raya, bisa peduli dengan orang lain, nanti masuk surga. Ya Bu. Jadi terkait dengan alumni, saya jadi ketua alumni itu kalau tidak salah per 2019, di mana saya sudah periode kedua dari kepengurusan alumni setelah terbentuk. Sebelumnya yang menjadi ketua umum alumni adalah mantan direktur Poltekkes juga, waktu itu beliau jadi direktur, Pak Dr. Burhan Muslim. Ya, jadi beliau jadi ketua pas pergantian karena kepengurusan.
di 2019 akhirnya disepakati saya ditunjuk jadi ketua umum alumni IKA PKP. Nah, dulu dengan berbagai alasan akhirnya ketika kita uruskan badan hukum, alhamdulillah ikatan kita sudah berbadan hukum. Ya, tercatat di notaris dan Menkumham. Dan ini adalah satu-satunya lembaga alumni yang berbadan hukum se-Indonesia Poltekkes. Dan kita boleh dikatakan adalah termasuk organisasi alumni Poltekkes terbaik se-Indonesia. Alhamdulillah. Ya, karena saya bergabung dengan komunitas alumni Poltekkes, di mana kita punya program unggulan, kita punya kepengurusan aktif, dan kita juga aktif memberikan beasiswa kepada mahasiswa seluruh prodi. Seluruh prodi, 12 prodi kita berikan semuanya rutin setiap tahun. Alhamdulillah, dan itu menjadi contoh bagi alumni Poltekkes di se-Indonesia. Ya, kemudian satu lagi kita juga bergerak maju. Tadi kita sudah rapat juga dan kita sedang mempersiapkan, tadi adalah badan hukum sudah jadi, tinggal sekarang kita membuatkan perusahaan. Ya, jadi ada PT yang dibuat dari alumni. Untuk alumni. Nah, PT itu bergerak di multipurpose PT lah gitu. Jadi PT yang membuat wadah untuk bisa menampung aspirasi aktualisasi dari para alumni, baik yang baru lulus, bahkan mahasiswa pun dan dosen pun kalau juga di situ aktivitasnya. Jadi PT itu nanti cita-citanya dia bisa menjadi untuk perdagangan alat kesehatan, bisa untuk pest control, bisa untuk konsultasi diet, bisa untuk surveillance, bisa untuk pest control, bisa membuat klinik, mungkin rumah sakit, bisa membuat rumah rawatan, semuanya ada di situ nanti kan kita. Jadi itu cita-cita jadi IO barangkali ya Pak. IO, lembaga pelatihan, itu semuanya. Jadi langkah awal kita membuat PT. Kebetulan saya sudah berpengalaman membuat PT dan saya sudah punya perusahaan itu ada sekitar 4 lah. Ya, yang aktif masih sampai hari ini ada 2 yang aktif. Saya punya karyawan, ya, PT saya di Jakarta, kemudian yayasan juga ada di Jakarta dan di kampung juga ada. Jadi ini membuat pengalaman saya berusaha dan untuk mengembangkan dengan para alumni untuk bisa berdaya guna dan beraktualisasi di lembaga yang ada. Itulah kegiatan dari IKA PKP. Jadi karena dia sekarang sudah di badan hukum kan, maka kita sudah bisa mengikut sertakan dalam bantuan-bantuan baik pemerintah atau non pemerintah. Karena dengan badan hukum itu sudah resmi dan diakui oleh negara. Kita ikuti alumni. Itulah alumni. Oke Pak. Jadi maunya ikatan keluarga alumni Poltekkes Kemenkes Padang ini harapannya bisa mewadahi ya Pak, para alumni, dosen maupun mahasiswa. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya, program-program yang sudah ada itu Pak, gitu kan. Saya rasa pada saat yang periode Bapak itu teman-teman dari alumni juga sudah memberikan berupa beasiswa ya Pak ya, apalagi pada saat Covid kemarin gitu kan, mereka teman-teman alumni sudah mensupport teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu dalam kegiatan perkuliahan. Kira-kira program apa lagi barangkali Pak yang sudah dilaksanakan dan akan direncanakan untuk diteruskan atau dikembangkan, apalagi dengan status Poltekkes Kemenkes Padang yang baru-baru ini baru keluar status BLU-nya ya Pak. Mungkin dengan adanya perusahaan berbadan hukum berupa perusahaan akan semakin menguatkan Poltekkes nantinya. Harapannya seperti itu. Mungkin programnya Pak mungkin bisa dilakukan. Saya rasa nanti itulah yang kita bisa sinergis nanti, saling menopang, tidak ada persaingan di dalam hal itu, saling menopang. Iya benar. Jadi ini karena memang seperti kita ketahui bersama, Poltekkes ini kan dari dulu sudah ada, walaupun namanya berubah, tapi kan ini dulu kita hadir di sini karena kita alumni di sini juga tahu. Rata-rata kan dulu untuk cita-cita ke sini langsung jadi pegawai negeri, karena dia kampus ikatan dinas dulu. Tapi ternyata itu berubah karena sesuai dengan kemampuan pemerintah, dan akhirnya sampai ke mereka juga lulus tidak punya pekerjaan, harus cari sendiri. Nah disinilah mulai adanya secara realita yang tidak bisa kita sembunyikan,
banyak mereka yang pengangguran tertutup, Ya. di mana pengangguran tertutup itu namanya bekerja tapi tidak layak Ya. dengan penghasilan. Itu namanya pengangguran tertutup. UMR barangkali ya Pak ya. Atau bekerja tidak di profesinya. Iya, keprofesionalnya Ya. belum diakui Ya, artinya. itu namanya pengangguran tertutup. Tertutup ya. Nah, apalagi kalau sudah ada yang terlihat pengangguran terbuka. Benar-benar menganggur. Nah, inilah yang memang PR kita ke depan, bagaimana kita memanfaatkan itu. Dengan ada 2 wadah, satunya adalah wadah kemanusiaan sosial dengan Ikatan Alumni, satu adalah wadah yang profit, itu PT. Jadi nanti kita membuatkan ini kegiatan-kegiatan sehingga dia menjadikan sebuah pengalaman di perusahaan dan lembaga ini. Jadi dia kerja tempat lain, dia sudah kita didik dulu di sini. Iya, benar. Nah, jadi nanti kita akan kasihkan secara kertas surat tanda pengalaman mereka bekerja di perusahaan kita, yang perusahaan alumni. Kemudian kita bisa sinergis dengan dosen, dengan penelitian dan pengabdian dosen. Poltekkes sudah punya desa binaan di Gunung Pangilun, Tambing Bandar Gadang, untuk desa wisata dan cagar budaya. Ini akan kita kembangkan dan kita support. Kemudian ada bank sampah dengan direktur Pak Maza, dan itu juga kita akan sinergis nanti. Jadi sehingga alumni bisa kita libatkan, dosen kita bisa libatkan. Di Dharma Perguruan Tinggi inilah peran dari alumni tadi menyatukan. Nah, jadi sehingga lebih sinergis. Jadi tadi kita sudah diskusi untuk kerjasama bank sampah dan juga untuk desa binaan tadi yang ada di Gunung Pangilun tadi. Nah, kemudian juga tadi kegiatan-kegiatan eksternal. Kita akan nanti banyak kegiatan sosial dan berbau profit. PT akan kita kembangkan ke upaya profit. Ya tadi usaha-usaha, mungkin ada usaha praktik perawat mandiri, praktik gigi mandiri, kemudian ada nanti praktik bidan mandiri. Kita fasilitasi semua. Kita akan bentuk sebuah tempat yang representatif untuk memfasilitasi semua. Yang nanti gizi dia buka konsultan, bahkan dia boleh mahasiswa buat dagang kue, boleh kita sempatkan di situ. Nah, sehingga tadi karena di Poltekkes adalah mahasiswa-mahasiswa yang sangat cerdas. Karena mereka adalah pintar, tetapi kadang-kadang mereka dari wadah tidak ada. Kemudian mereka lahir dari keluarga yang miskin juga, punya kesempatan kuliah tapi tidak sama dengan yang lain. Inilah kita fasilitasi dia by proses, kita bantu dia uang kuliah, kita fasilitasi dia untuk mandiri sampai dia bisa menjadi nanti. Itu tujuan kita. Nah, itu yang kita lakukan. Sangat menjanjikan sekali ya. Mudah-mudahan ini terwujud. Apalagi dengan saat ini kita adalah pendidikan vokasional yang ada hilirisasinya dengan Hiduka. Mudah-mudahan ini jadi saluran dari artinya saluran dari Poltekkes yang dari Ikatan Keluarga Alumni bisa menyalurkan dari mulai proses pembelajarannya sampai nanti jadi lulusan ya Pak ya. Nah itu. Nanti salah satunya mungkin begini nih, podcast harus kerjasama dengan alumni. Ya boleh Pak. Nanti kita membuat program bersama. Kan boleh Pak. Nanti Bapak boleh kembangkan nanti mungkin desa sehat juga boleh gitu kan. Ini dibuat strukturnya, kita buatkan MOU kerjasama nanti untuk ngisi podcast di ruang program podcast dengan alumni. Nanti kita undang alumni sukses untuk berbicara. Sukses sebagai motivator ya Pak ya. Baik Pak, sangat menjanjikan sekali. Memang banyak nih, dan kita bisa pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat banyak, tuntutan dunia kerja sangat banyak ya Pak ya. Harus pendidikan vokasional sangat harus aplikatif dan itu bisa diwadahi oleh Ikatan Keluarga Alumni Poltekkes Padang. Itu yang bisa dilihat dari paparan Bapak tadi ya. Kalau salah mohon dikoreksi Pak, gitu kan. Benar ya, benar begitu ya Pak gitu ya. Nah, syukur alhamdulillah. Kira-kira apa nih Pak kunci sukses Bapak nih? Kalau tadi kan banyak tuh secara kegiatan Bapak megang organisasi ini, tentunya moto itu takwa, cerdas. Ayo takwa, cerdas dan peduli. Pasti ada kunci suksesnya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman nanti gitu kan, untuk menyemangati teman-teman nih Pak gitu kan. Kan berasa apa ya proses dalam masuk menyelesaikan pendidikan itu berasa nggak gampang gitu kan, tapi pasti ada clue-nya itu bisa berhasil seperti Bapak ini nih gitu kan. Boleh dianuin Pak, disampaikan ke teman-teman gitu kan Pak. Nah silakan Pak. Saya bukan mahasiswa berprestasi ya. Saya mahasiswa biasa-biasa saja. Tapi alhamdulillah karena saya punya semangat, ya saya tipikal orang yang suka tantangan, ya tidak mau menyerah dengan keadaan. Itulah yang saya lewati. Maka memang saya lihat kunci pertama itu ketakwaan benar.
Karena dengan ketakwaan itu kita optimis semua bisa kita jemput takdir Allah itu dengan sebuah kebaikan. Ya. Nah, maka ketakwaan itu penting. Ya. Ya, karena kalau tidak ada bekal takwa itu kita akan selalu bersandar dengan orang lain. Ya. Kita hanya melihat orang lain kita dipuji senang, enggak. Karena standar takwa itu Allah semuanya. Ya. Jadi jangan lupa takwa itu adalah kunci dasar. Oke. Kemudian sehat. Ya. Sehat. Ternyata sehat itu membuat kita energik, kita bisa tahan banting. Ya. Saya insya Allah olahragawan. Iya. Ya, saya suka naik gunung, suka berenang, sepeda. Olahraga saya 2 jam sampai 4 jam sehari. Kalau liburan bisa 12 jam. Benar-benar model promkes sekali iya. Pak, PHBS banget Ya, tuh Pak. Gitu. saya tidak ada tanjakan di Sumatera Barat yang tidak saya lewati. Sitinjau Lawi, apa lagi? Iya. Silayang, ya, Mande, ya kan? Air Mani, Iya. udah saya lewati dengan sepeda semuanya. Oke. Ya, tanpa didorong ya. Iya. Naik sepeda. Ya, naik gunung, sudah naik Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Talang, Gunung Talamau. Masih hobi, Bu. Oke. Ya, baik. berenang insya Allah saya hobi. Saya fitness setiap hari. Dan saya diet, insya Allah saya diet low karbo sudah 5 tahun. Oh, low karbo ya, Low Pak? karbo saya. Ya. Sangat inspiratif sekali nih Ya, narasumber berat kita. badan saya terjaga. Ya. Uh-uh. Saya setiap hari push up 30 kali sehari. Alhamdulillah. Ya, sit up saya 100 kali sehari. Ya. Nah ini nih Pak, apa namanya nih Pak? Itu kunci sehat tadi. Iya, kunci Karena dengan sehat apa? Kita bisa berbuat apa saja. Oke. Dan saya merasakan karena kerja saya keliling Indonesia dan keliling beberapa negara, Iya. ya ketemu dengan suhu dan cuaca yang berbeda, butuh fisik yang kuat. Oke. Jadi tidak suka sakit itu akan membuat kita ini kan. Ya. Apalagi kemarin saya dari Turki ketemu dengan musim dingin, suhu siang 2 derajat, suhu malam -2. Ya. Kita hidup di tenda dan itu harus fisik yang kuat. Benar. Ya, kemudian hampir saya tiap pekan keliling Indonesia dan keliling luar negeri. Balik dari Turki saya ke Papua, dari Papua balik lagi ke Hong Kong, Iya. dari Hong Kong kemudian balik lagi terus ke Maluku, dari Maluku terus ke Aceh, Oke. ke sini muter aja. Jadi kita butuh fisik yang ini kan. Benar. Jadi hampir tiap minggu saya naik pesawat. Oke. Jadi dengan itu saya sangat jaga, tetap saya bisa olahraga. Tidak bisa ada sepeda, dulu saya suka sepeda keliling Indonesia, Yep. bawa dengan sepeda lipat, akhirnya susah bawa dan bayar, akhirnya saya dengan lari dan berenang. Iya. Nah. Ya, jadi saya hobi lari dan berenang, fitness insya Allah saya jaga. Oke. Ya, itu sehat yang kedua. Sehat ya Pak. Kemudian takwa saya cerdas. Cerdas. Cerdas ini adalah wawasan, harus luas, kita harus up to date dengan Ya. informasi apapun itu. Tahu dengan sejarah dunia, kita tidak mudah ditipu oleh sejarah dunia. Insya Allah saya hafal sejarah peradaban awal manusia. Ya. Ya, saya suka membaca ya apapun itu dan saya bisa menjelaskan sejarah peradaban awal manusia sampai hari ini. Aha. Ya, apa yang terjadi di Palestina hari ini, Ya. apa yang terjadi di Rusia, insya Allah saya bisa menjelaskan. Ya, saya tahu clue-nya apa seperti apa dan perkembangan politik dunia dan tanah air insya Allah bisa. Semua wawasan dan juga kita masuk berbaur dengan itu. Oke. Itu cerdasan itu adalah sebuah wawasan. Wawasan, Sehingga ya. kita tidak mudah ditipu, dibohongi dan Iya. kita bisa menangkap peluang-peluang dengan Iya. hal itu. Apalagi Itu kita wawasan. orang kesehatan ya Pak ya. Iya. Pusat informasinya di kita Iya. gitu kan, benar dan salahnya kan banyak informasi Iya. yang berseliweran yang nggak benar juga dari Iya. media sosial ya Pak ya. Itu penting Oke. sekali. Nah, Kemudian yang keempat itu peduli. peduli. Sukses bukan berarti kita punya rumah mewah, mobil mewah, uang berlimpah, tidak. Ya. Tapi sukses itu adalah kepedulian. Oke. Karena orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Bagi orang lain. Iya. Oke. Di antara rezeki kita ada rezeki orang Rezeki lain. orang lain. Benar Pak. Jadi Oke. kepedulian itu adalah yang membuat amal kita selalu mengalir sampai hari kiamat walaupun Iya. kita mati. Jadi- Dosa kita tidak bisa kita tutup dengan amal jariah, kita bisa tutup. Iya, dengan. benar. Jadi tidak ada ruginya kita peduli dengan orang lain. Oke. Itulah yang memang kita berusaha selalu. Maka saya punya anak yatim ada hampir 200 orang di Jakarta. Oke. Dan juga ibu-ibunya, ibu-ibu janda ada sekitar 100 orang. Ya. Kemudian duafa, ya, kita santuni, kita kasih fasilitas. Dan saya punya ambulan gratis 2 di Jakarta dan punya karyawan. Yang di kampung punya SDIT, TKIT, kemudian ada apa juga koperasi syariah yang saya Oke. dirikan untuk membantu mereka untuk pinjam uang bisa dalam kondisi mepet, menghindari pinjol, Pinjam, ya, ya. kemudian menghindari rentenir, Iya. ya, itu kita buatkan koperasi syariah. Oke. Kemudian saya juga membina SLB, sekolah luar biasa, Oke. ya, dan saya juga jadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya, kemudian anggota komite
Saya anggota komite SMA 3 Painan, kemudian anggota komite SMP 2 Padang. Ya, semuanya itu adalah dalam rangka kepedulian terhadap mereka. Apalagi saya sebagai datuk ya di kaum Melayu. Ya, lebih 2000 yang saya himpun, ada di kampung, ada di rantau, di Riau, ya di Medan, kemudian di Jakarta, Jabodetabek, semua kita himpun dan kita usahakan menyatukan silaturahmi kembali. Nah, inilah yang penting. Insya Allah membuat hati kita lapang. Karena kelapangan itu adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Iya, benar. Sangat menginspiratif sesuai dengan judul radio kita ini, Pak. Dan kuncinya itu sehat dia definisi. WHO itu kan tidak sehat fisik saja ya, Pak. Spiritualnya dari takwa Bapak tadi itu tuh gitu kan, ya. Yang sehat sosialnya itu tadi tuh kan, Pak ya. Yang peduli gitu kan, sehat sosial ya Pak ya gitu kan. Jadi penjabaran sehat Bapak itu di motonya itu sudah ketemu Pak. Bagaimana kita tidak hanya menjadi slogan saja, tapi kita menjadi pelaku. Sudah jadi role model nih Pak gitu kan. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswa dan alumni-alumni kita itu sudah jadi modal rasanya. Yang pertama kita lakukan yang terbaik yang kita punya ya Pak ya gitu kan. Dan kita kembalikan ke Tuhan gitu ya. Nah, ini yang sudah kita dapatkan informasi dari Bapak. Kira-kira untuk quote atau kata bijak yang sudah Bapak lakukan ini, pesan untuk teman-teman apa kira-kira Pak? Ya, tadi saya suka moto tadi yang Al-Quran ya. Al-Baqarah 197 itu watawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya suka quote-quote orang yang sukses ya. Terutama yang saya hafal itu adalah quotes-nya dari Jack Ma. Di mana itu adalah if you don't give up, you still have a chance. The giving up is the greater failure. Intinya apa? Jangan menyerah. Ketika kita tidak menyerah, kita akan dapat kesempatan, peluang. Menyerah adalah kesalahan terbesar dalam kehidupan ini. Kemudian saya punya moto lagi, melompatlah dalam sebuah kehidupan untuk meraih kesuksesan. Harus lompat ya Pak ya. The great thing not comfort zone. Sebuah hasil yang besar tidak akan berasal dari sebuah kenyamanan, butuh keusaha, butuh effort, butuh energi, tapi kuatkan dengan doa kita. Carilah doa-doa dan diijabah, ikhtiarkan dengan upaya optimal. Dan jangan kita baper, semangat selalu optimis, pasti Allah menentukan hidup kita yang lebih baik. Oke Pak, baik. Saya rasa cukup ya Pak, kita sudah mengurai program-program yang ada, kemudian kita sudah mengeksplor Pak Budi, proses beliau bisa sampai ke sininya gitu ya sebagai ketua. Nah, saya rasa sudah terurai semua bincang-bincang santai kita dengan beliau gitu. Semoga sukses program-program yang kita rencanakan ya Pak ya. Kami juga mendukung itu. Dan mohon dukungan juga gitu Pak. Untuk ini Pak ya. Luar biasa. Mungkin demikian saja, kita kembali